Ya, dia akui mereka semua telah bersalah dan berdosa besar kepada Nazila. Mereka menumbalkan Nazila untuk menutupi malu tanpa mencoba menelisik bagaimana perasaan Nazila. Nazila adalah seorang perempuan introvert. Ia tidak memiliki tempat mengadu dan bersandar selain memendam segalanya sendiri. Dia terlahir dari keluarga broken home, sehingga membentuk karakter terlihat kuat tapi rapuh. Jangan salahkan dirimu sendiri terus-menerus, Noran. Semua bukan serta-merta salahmu. Kita semua bersalah, kita semua. Seharusnya Mama bisa bersikap sebagaimana seorang ibu. Apalagi dia telah lama tidak merasakan kasih sayang seorang ibu. Apalagi ayah. Tapi Mama justru terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sehingga abai dengan Nazila yang membutuhkan sandaran. Kita bodoh, Noran. Kita anggap kediamannya itu biasa saja. Padahal dia memendam segala rasa sakit itu seorang diri. Mama memang mertua yang bodoh dan jahat. Lirinya yang juga terisak. Tapi kita tidak bisa terus-terusan terpuruk. Kita harus kuat untuk Nazila dan calon anak kalian. Mari kita berdoa. Semoga Nazila dan anak kalian diberikan keselamatan. Impunya lagi seraya melepaskan pelukannya pada Noran. Lalu Noran beralih pada Biarung dan Mang Kiman dan langsung bersimpuh di hadapan kedua, membuat keduanya tertegun dengan sikap Noran. Biarung, Mang Kiman, maafkan aku yang bodoh ini. Maafkan aku yang jauh dari kata sempurna ini. Maafkan aku yang telah membuat Nazila jadi seperti ini. Maafkan aku. Noran bersimpuh seraya memelas dengan kedua telapak tangan menempel di lantai dan kepala tertunduk. Belum sempat Biarung menyahuti, pintu ruangan UGD telah terbuka dan seorang dokter parubaya keluar dari sana. Bagaimana dok keadaan istri saya? Tanya Noran tergesa setelah dia berdiri di hadapan dokter itu. Dokter itu menarik napas panjang dan menatap nanar Noran. Kondisi istri Anda sangat buruk. Istri Anda mengalami penurunan fungsi ginjal, bahkan cenderung ke gagal ginjal kronik. Kecil kemungkinan ia dapat selamat. Bayi istri Anda juga sudah mulai melemah, dan tindakan tercepat untuk menyelamatkannya adalah dengan operasi sesar. Tapi itu tetap belum menjamin keselamatan baik ibu maupun bayinya. Karena itu kami meminta kesediaan tanda tangan Tuan untuk persetujuan melanjutkan tindakan medis ke meja operasi. Tugas dokter itu. Bagaikan disambar petir, apa yang barusan disampaikan dokter itu membuat hatinya gamang. Antara istri atau anaknya, itu pun belum menjamin keselamatan salah satunya, apalagi keduanya. Ia harus apa? Ia harus bagaimana? Boleh saya bertemu dengan istri saya terlebih dahulu? Noran meminta izin pada dokter itu. Dokter itu mengangguk pelan dengan tergesa. Noran masuk ke dalam ruangan di mana Nazila sedang berbaring dengan beberapa selang tersambung di tubuhnya. Lah, panggil Noran lirih seraya menggenggam tangan Nazila yang begitu dingin. Tuan? Cicit Nazila pelan nyaris tak terdengar. Lalu Nazila mengangkat kelopak matanya yang sayang. Tuan? Sayang, aku suamimu, bukan tuanmu. Ucapnya seraya menggoda tapi dengan senyuman getir. Bahkan, ia belum pernah menghabiskan waktu selayaknya pasangan suami istri lainnya. Saling bercanda, saling merayu, dan menggoda. Mungkinkah ia memiliki kesempatan itu? Sayang? Iya sayang, aku sayang kamu lah. Maafkan aku kalau aku terlambat mengatakan ini. Aku sungguh sangat menyayangi dan mencintai kamu. Maafkan aku yang membuatmu harus melewati masa-masa sulit ini seorang diri. Aku mohonlah, bertahan demi aku dan anak kita. Aku gak mau kehilangan kamu lah. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tukas Noran berusaha tegar namun air matanya justru menunjukkan betapa rapuhnya dia saat ini.
melihat Nazila terbaring tak berdaya seperti ini. "Mas Noran?" panggil Nazila Riri sambil membalas genggaman tangan Noran. Merasakan genggamannya dibalas, Noran mengangkat genggaman tangan itu dan mengejutnya dalam dan cukup lama. Hati Noran menghangat saat Nazila memanggilnya Mas. Apalagi saat sensasi hangat itu bertemu dengan tangan Nazila yang dingin. "Apa sayang?" "Mas, kalau Mas benar-benar mencintaiku, aku mohon kabulkan satu permohonanku." Tugasnya terbata. "Apa itu?" tanya Noran takut-takut. Was-was itu pasti. Entah mengapa ia merasa khawatir dengan permintaan pertama istrinya itu. Ya, ini merupakan permintaan Nazila padanya untuk pertama kalinya. "Aku mohon apapun yang terjadi, keselamatan anak kita. Utamakanlah keselamatan anak kita. Mas Noran, maafkan aku bila selama ini aku belum bisa jadi istri yang baik. Terima kasih atas kesempatan menjadi istrimu dan pernyataan cinta barusan. Aku senang. Aku juga mencintai Mas Noran." Ucapnya terbata dengan napas terengah-engah. Sontak saja apa yang barusan Nazila ucapkan membuatnya tertegun. Entah harus senang atau sedih. Nyatanya apa yang Nazila ucapkan membuat hatinya begitu nyeri. Di satu sisi ia senang mengetahui fakta kalau Nazila pun mencintainya. Tapi di sisi lain, ia takut akan kata-kata permintaan Nazila yang seolah-olah merupakan permintaan terakhirnya. Permintaan dan pernyataan itu sungguh membuatnya dilanda rasa takut luar. Setelah melalui pergolakan batin, akhirnya Noran bersedia menandatangani surat pernyataan operasi. Tidak lama setelah itu Nazila segera dipindahkan ke ruangan operasi. Berat. Sebenarnya Noran merasa berat melepas Nazila masuk ke ruang operasi. Tapi mendengar permintaan Nazila untuk pertama kalinya, membuatnya tidak berdaya. Dia harus segera mengambil keputusan dengan harapan keduanya dapat diselamatkan. 1 jam telah berlalu, tapi lampu operasi masih menyala dari atas pintu masuk ruangan tertutup itu. Baik Noran, Karin, Kevin, Biarum, dan semua yang berada di sana menunggu dengan perasaan was-was. Tak ada yang tegang, tak ada yang khawatir. Semua memasang raut wajah penuh ketakutan. Dalam hati mereka tak henti-hentinya berdoa, semoga bayi dan ibu itu bisa diselamatkan, walaupun kemungkinan itu hanya sekecil buah zarah. Bukankah kemungkinan itu akan selalu ada bagi setiap orang yang mau berusaha dan berdoa? Apa yang tidak mungkin di dunia ini bila Allah udah menghendaki? Tinggal kita sebagai manusia, bagaimana menyikapinya? Berpasrah atau berdoa dan berusaha pada Sang Maha Pencipta. Terdengar langkah kaki gontai membuat Biarum yang sejak tadi tertunduk lantas mengangkat kepalanya hingga tiba-tiba matanya bersiropok dengan sepasang mata milik seseorang yang sangat dibencinya. Mata Biarum seketika membeliak marah, amarah, kebencian, kekecewaan bercampur aduk menjadi satu, membuat jantung Biarum merasa terbakar saat melihat sosok itu. "Arum, itu benar kau kan?" Ucap pria itu terbata membuat Mang Giman yang duduk di samping Biarum ikut mengangkat wajahnya. Tangan Mang Giman pun sontak mengepal erat. "Ternyata kau masih hidup. Aku pikir kau sudah mati bersama wanita murahan itu." Desis Biarum serkas sambil memindai penampilan laki-laki itu dari atas ke bawah. "Sangat berantakan," cibir Biarum dalam hati. Namun dari nada bicaranya dapat diketahui betapa besar kebencian Biarum pada laki-laki itu. Laki-laki yang telah membuat saudara satu-satunya hidup dalam kepahitan dan berakhir nelangsa. Begitupun dengan keponakannya yang kini sedang berjuang antara hidup dan mati. "Rom, aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Pertemukan aku dengan Ila, Rom. Bagaimanapun dia anakku.
Hanya dia kini anakku satu-satunya. Ujar lelaki itu memelas. Biarum terkekeh. Anakmu? Anakmu yang mana? Anak yang kau telantarkan? Anak yang kau sia-siakan? Atau anak yang tidak pernah kau pedulikan? Mendengar kata-kata tersebut, Noran yang sejak tadi ikut menyimak lantas berdiri. Diperhatikannya laki-laki itu dengan seksama. Dengan melihat sepintas saja ia bisa mengetahui siapa laki-laki itu. Laki-laki yang sudah membuat kehidupan istri dan ibu mertuanya hancur. Ingin rasanya menghajar laki-laki yang berstatus sebagai ayah mertuanya itu. Tapi ia sadar diri, dia pun tak lebih baik dari laki-laki itu. Rom, aku serius, Ila di mana? Tolong pertemukan aku dengan dia. Ucap laki-laki itu terus memohon. Rom, aku hanya ingin bertemu putriku. Apa salahnya? Aku ingin meminta maaf. Aku menyesal karena menjadi ayah yang tidak peduli kepada anaknya. Aku menyesal karena telah menduakan Nur. Aku telah menerima hukumannya, Rom. Aku menyesal, aku bersalah. Ujar pria itu tergugur di tempatnya. Tapi Biarum tak peduli. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah keadaan keponakannya satu-satunya. Tak lama kemudian pintu ruang operasi terbuka. Tanpa seorang dokter keluar dengan panik. Semua orang mendekat ke arah sang dokter berharap mendapatkan kabar baik. Bagaimana keadaan anak dan istri saya, Dok? Mereka tidak apa-apa kan? Tanya Noran dengan jantung yang berdebar kencang. Dokter tersebut menghela napasnya berat. Dari tatapan matanya semua bisa menebak apa yang ingin disampaikan dokter itu. Tapi mereka berharap ada secerca harapan untuk Nasila dan anaknya. Semoga keduanya berhasil selamat tanpa ada kurang apapun. Alhamdulillah putra Anda telah lahir dengan selamat. Namun karena dia lahir dalam keadaan prematur dan keadaan kurang baik, kondisi fisiknya sangat lemah. Jadi dia harus masuk ke dalam ruangan NICU sampai kondisinya stabil. Ujar dokter itu menerangkan perihal keadaan bayi Nasila terlebih dahulu. Dokter itu terdiam sejenak, kemudian melanjutkan ucapannya. Namun, untuk ibu Nasila keadaannya tidak baik-baik saja. Ia baru saja mengalami pendarahan yang hebat. Kondisi ginjal yang buruk ditambah pendarahan hebat membuat kondisinya makin buruk. Kita masih bisa menyelamatkannya bila berhasil mendapatkan pendonor ginjal dalam 2 kali 24 jam ke depan. Ibu dokter itu menjelaskan membuat napas Noran kian tercekat. Entah harus bagaimana atau bahagia atau bersedih, namun nyatanya dia tak kuasa menahan sesak di dadanya. Dia harus apa? Dia harus bagaimana? Ia tidak mungkin mendonorkan ginjalnya, sedangkan dirinya saja mendapatkan donor dari Nasila. Mendengar perkataan dokter tersebut, sontak saja laki-laki tadi tersentak dengan mata membulat tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka pertemuannya dengan Biarum memberikan berita tak terduga. Lantas ia menoleh ke arah Noran yang ternyata merupakan suami dari Nasila yang kini tampak begitu berantakan.